Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Di sini kami akan menjelaskan paper yang berjudul Analisis Keberhasilan Google Classroom menggunakan model keberhasilan ISSM. Topik yang kami angkat ataupun studi kasus yang kami angkat di paper ini yaitu mengenai keberhasilan website Google Classroom itu sendiri di lingkup UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk ISSM sendiri itu awalnya sudah ada pada tahun 1992, akan tetapi menuai banyak kritikan sehingga Delon dan McLean itu memperbarui atau merombak lagi pada tahun 2003. Lalu rumusan masalah yang kami angkat pada paper ini yaitu bagaimana faktor-faktor ISSM dapat mempengaruhi kesuksesan dari Google Classroom. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model konseptual yang ada pada penelitian ini. Model konseptual yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi dari model penelitian Henki Bayuseta yang merupakan modifikasi dari model Delon McLean ISSM dan juga TAM. Variabel yang digunakan adalah Technical System Quality, Educational System Quality, Service Quality, Content and Information Quality, User Perceived Satisfaction, dan Individual Impact. Untuk metodologi penelitian, untuk data primer didapatkan melalui kuesioner dan untuk data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Berikut adalah tabel dari definisi operasional. Di sini ada variabel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah definisi operasional dari setiap variabel tersebut. Selanjutnya adalah kode pada setiap instrumen pertanyaan atau indikator. Selanjutnya adalah indikator atau instrumen pertanyaan. Yang selanjutnya adalah sumber dari variabel yang kami gunakan. Dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, yaitu simple random sampling. Untuk menghitung ukuran sampel dilakukan menggunakan tabel dengan tingkat ketelitian, yaitu 95% dengan error sebesar 5%. Dengan rumus Slovin, dengan rumus tersebut, dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, E adalah interval keyakinan, error 5% atau 0,05, dan dengan rumus tersebut mendapatkan hasil 387,49 yang bisa kita simpulkan, saya genapkan menjadi total 388 responden. Dan untuk analisis data kami menggunakan SAMPLS, yaitu partial least square, karena penelitian ini menggunakan metode bootstrapping, yaitu penggandaan secara acak yang dimana asumsi normalitas tidak akan pernah menjadi masalah bagi PLS sendiri. PLS sendiri juga tidak memberikan jumlah minimum untuk sampel yang harus digunakan dalam penelitian, dan penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan partial least square. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Setelah data kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Pada tahap analisis data ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel dalam model yang diusulkan dan untuk menguji validitas variabel alat ukur. Dengan hasil pada tabel 4 ini, untuk nilai overloadingnya yang baik harus di atas 0,6 dan nilai AV-nya harus di atas 0,5, confidence alpha harus di atas 0,7 dan composite reliability harus di atas 0,7, dan di sini menunjukkan bahwa masih banyak variabel yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi indikator tersebut yang tidak memenuhi syarat perlu dihilangkan, antara lain U3, TSG11 dan TSG12. Selanjutnya, evaluasi model struktural dilakukan melalui dua tahap, yaitu melihat nilai R-square dari variabel laten endogen dan melihat nilai T statistik dengan menggunakan metode bootstrap. Untuk hasil dari R-square sendiri, individual impact 0,513, use 0,666, user perceived satisfaction 0,693, maka nilai R-square berpengaruh moderat terhadap variabel laten dependent. Di sini kelompok kami melakukan 11 kali uji hipotesis sehingga didapatkan hipotesis sebanyak 11 data. Di sini ada hipotesis, PET coefficient, T statistik, information, dan result. Nah, dari 11 hipotesis yang dilakukan,
Terdapat 10 hipotesis yang signifikan sehingga hipotesis tersebut diterima. Tetapi ada satu hipotesis, di sini adalah H3, di mana SQ terhadap use yang tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut ditolak. Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini dibuat sesuai dengan model di atas. Seperti ini.